Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan segala kebaikan-Mu yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai malam ini. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, jamahlah hati kami, bentuklah agar menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 89 ayat 35. Tertulis demikian, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal keberadaan manusia di bumi, Tuhan memberikan berbagai janji-Nya untuk menopang dan memelihara kehidupan manusia. Dan janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin, tidak berubah. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya yang telah diucapkannya. Dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35 ini, Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan melanggar perjanjian-Nya dan tidak akan mengubah apa yang sudah Ia katakan. Bagi pemazmur Daud, janji Tuhan untuk memelihara keturunannya dan tahta kerajaannya diwujudkan Tuhan dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang secara garis keturunan terhubung dengan Daud. Dan Tuhan Yesus menjadi Raja segala raja sampai saat ini, sebagai bukti janji Tuhan kepada Daud bahwa tahta kerajaan Daud akan ada sampai seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita pun janji Tuhan tersedia, dan Tuhan setia kepada janjinya atas kita. Ada banyak janji Tuhan yang diberikannya kepada saudara dan saya. Dan dalam renungan kali ini, kita akan mengingat 3 janji Tuhan kepada kita. Janji yang pertama, saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ini adalah janji yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka kita semua telah binasa. Tapi oleh karena kasih-Nya, kita ada dan dipelihara. Dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga tertulis, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu kekal, saudara, tidak berkesudahan dan tidak terbatas. Ia mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 3 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Sungguh luar biasa, saudara, kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu menuntut kasih dari manusia. Kita tidak perlu merengek-rengek, meminta dikasihi oleh orang lain, sebab kasih Tuhan sudah cukup bagi kita. Kasih yang bagaimana lagi yang dapat menyamai kasih Tuhan? Tidak ada, saudara. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka itu sudah cukup bagi kita. Hati kita dipuaskan karena ada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan yang mau menyayangi dan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah mengubah kasih-Nya kepada saudara dan saya, dan Ia mau agar kita selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Janji yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu beserta dengan kita dan menopang hidup kita. Ketika kita lemah, Ia menguatkan.
Ketika kita susah, Ia memberikan penghiburan. Ketika sakit, Ia menyembuhkan kita. Dan ketika kita dalam masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Saat kita dalam kekurangan, Ia mencukupkan, bahkan menyediakan segala yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya ini berarti bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita dan Ia memelihara kita dalam rencananya. Janji yang ketiga, saudara, Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi kita di dalam sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan dan kehidupan kita yang kekal dijamin oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan, dan janjinya itu pasti, saudara. Kehidupan di bumi suatu saat akan berakhir, namun kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan dalam kebahagiaan di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setia kepada janjinya, dan Ia tidak pernah ingkar kepada perjanjiannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan menyertai kita senantiasa, dan Tuhan menyediakan tempat bagi kita dalam sorga yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang begitu indah dan menguatkan kami semua. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Bahkan Engkau rela datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kami terhilang dan binasa. Hidup kami menjadi sia-sia. Tapi kami bersyukur, kasih-Mu Tuhan membebaskan kami. Kasih-Mu membenarkan kami, dan kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami di setiap langkah dan di setiap waktu. Engkau selalu menopang kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersuka cita dan bersyukur juga ya Tuhan, karena Engkau menyediakan tempat yang kekal bagi kami di dalam surga bersama dengan Engkau. Sungguh luar biasa ya Tuhan, janji-janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki kepastian di dalam Engkau, karena Engkau setia kepada janji-janji-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan dan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengerti, Engkau melihat, dan Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Dan kami yakin Tuhan akan melimpahkan pertolongan dan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.